Halo, berjumpa lagi dengan Mr. Ben. Jadi kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Jadi ini sudah yang terakhir ya. Jadi persamaan trigonometri bentuk lain. Jadi ini akan menggunakan eh, identitas trigonometri begitu dalam menyelesaikannya. Oke, jadi pertama-tama kita akan saya bagi menjadi 4 bentuk itu ya. Oke, jadi bentuk yang pertama itu adalah bentuk soalnya itu adalah berupa sin sekian sama dengan kosinus sekian. Begitu ya. Nah, ini bentuk seperti ini bagaimana kerjanya? Oke, jadi kita harus ingat. Ingat apa ya? Oke. Jadi ingat bahwa kosinus B itu sama dengan sin 90 derajat dikurangin B. Gitu ya. Jadi ini adalah identitas trigono yang sudah dipelajari sewaktu kelas 10 ya. Oke, ini namanya sudut berelasi. Nah, begitu di kuadran 1 ya. Sudut berelasi di kuadran 1. Nah, dengan menggunakan ini, maka kita akan bisa mengubah bentuknya jadi sin A cos B ini akan ubah jadi sin 90 kurang B. Oke ya. Nah, kita lihat contoh soal gitu ya. Contoh. Oke. Jadi nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari apa nih? Sinus 3x dikurangin 10 derajat sama dengan kosinus x ditambah 20 derajat. X-nya itu dari 180 derajat negatif, oke, sampai 180 derajat positif. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi pertama-tama jadi kita cos x ditambah 20 derajat ini itu kita jadikan sinus. Caranya berarti jadi sinus 90 derajat dikurangin sama barang ini. Berarti dikurangin sama dikurung ya. Nah, begitu. Nah, lalu kalau dikurangkan berarti 90 kalau dikurangin 20 kan jadi 70 ya. Oke. Jadi 70. Lalu min kali x jadi min x. Gitu. Nah, sini ada apa? Cos x tambah 20 derajat ya. Berarti dengan kata lain soalnya kan adalah apa nih? Sin 3x dikurangin 10 derajat sama dengan kosinus x ditambah 20 derajat. Ini soal ya kan? Tetapi kosinus ini kan bisa kita ubah menjadi sin 70 derajat dikurangin x. Nah, maka kalau seperti ini sudah bentuk dasar ya. Maka berarti kita kerjanya kan ingat ya bahwa sin x sama dengan sin A. Ini ada dua jawaban ya, yaitu x sama dengan A ditambah kelipatan 360. Satunya lagi adalah 180 derajat dikurangin A ditambah dengan kelipatan 360 derajat, begitu ya. Oke, berarti yang pertama adalah tentu 3x ini, 3x kurang 10 derajat ini sama dengan 70 derajat kurang x. Oke, A-nya ya. Ditambah kelipatan 360 ya. Jadi 3x dikurangin 10 derajat itu sama dengan 70 derajat dikurangin x. Oke, ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Nah, satunya lagi itu tentu adalah 3x ini, 3x kurang 10 derajat ini itu x yang gitu ya, berarti 180 derajat dikurangin sama A-nya berarti ini 70 kurang x, 70 derajat dikurang x gitu ya. Nah, ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Oke, ini tinggal dikerjakan keduanya ya. Oke, jadi saya kerjakan sebelah kiri dulu ini. Oke, negatif x kalau pindah sana jadi positif ditambah jadi 4x gitu ya. Oke, jadi 4x
Nah, sekarang ini 10 negatif pindah sana positif jadi 80 ya. Oke, ditambah kelipatan 360. Oke, bagi 4. Maka diperoleh X-nya itu adalah 20 derajat ditambah kelipatan 90 ya. Nah, oke, berarti X-nya itu adalah 20 derajat ditambah atau dikurangin dengan kelipatan 90 ya. Oke, kalau kita kurangin sama 90 kan masih termasuk ya. Oke, ini kayaknya keliru. Taruh ke bawah saja. Oke, jadi mulai dari 180 negatif 180 sampai 180 ya. Oke, berarti kalau kita kurangin dengan 90 derajat, maka berarti dapatnya adalah negatif 70 derajat. Kalau kita kurangin lagi dengan 90, berarti kita dapatnya negatif 160 derajat, begitu ya. Oke, kalau kita kurangin 90 lagi, berarti jadi negatif 250. Udah lewat ya. Kalau ini kalau tambah 90 bagaimana? Kalau tambah 90 kan masih 110 ya. Tapi kalau tambah 90 maka jadi 200. 200 sudah lewat. Oke, berarti sampai di sini jawabannya ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini kita kerja ya. Oke, mungkin kerja sebelah kanan terlebih dahulu ya. Jadi 180 kalau kurang 70 hasilnya kan 110 ya. Min ketemu min jadi plus X gitu ya. Masih tambah kelipatan 360 derajat. Di sebelah kiri kan masih 3X kurang 10 derajat. Nah, ini 3X, ini X ini kalau pindah jadi kurang, maka jadi 2X. Ini 10 negatif pindah jadi positif, maka ditambah ya. Jadi 120. Oke, ditambah kelipatan 360 derajat ya. Bagi 2. Oke. Maka ini jadi X. Ini jadi 60. Ini jadi 180 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 60 derajat ini ditambah atau dikurangin dengan 180 derajat, begitu ya. Kalau kita kurangin dengan 180, maka jadi berapa? Jadi negatif 120. Oke, masih sip ya. Oke, kayaknya belum lewat dah. Kalau kurangin 180 ya tentu lewat ya. Oke. Kalau ini kita tambah 180 ya jadi lewat ya. Jadi 240 lewat ya. Oke, berarti kita dapat dua jawaban ini. Oke, maka jadinya HP-nya bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, terus HP. Ini HP-nya adalah usahakan diurut ya. Jadi negatif 160, lalu negatif 120, lalu negatif 70, lalu 20, 60 derajat ya. 110 derajat. Nah, begitu. Oke, saya pikir ini termasuk mudah ya, karena tinggal diubah aja menjadi bentuk dasar begitu ya. Oke, berikutnya adalah bentuk sin A sama dengan negatif cos B. Nah, ini bagaimana nih? Oke, jadi kita harus ingat. Jadi apa yang harus diingat gitu ya. Oke, kita harus ingat bahwa negatif cos B itu bisa kita tulis menjadi sinus 270 derajat ditambah dengan B gitu ya. Ya, kenapa? Karena ini 270 ditambah B ini kuadrat 4. Sinus kuadrat 4 kan negatif ya. Tapi karena dia 270, maka dia sinusnya berubah jadi cos. Nah, makanya negatif. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah rumus sudut berelasi di kelas 10. Nah, jadi dipelajari lagi ya materi yang kelas 10. Intinya kita akan menggunakan ini untuk mengerjakan soal yang bentuknya sin A sama dengan negatif cos B. Oke, mungkin kita lihat contoh ya. Oke, contohnya berarti nomor 2 ya. Oke. Jadi contohnya adalah begini. Sin 2x. Oke, sin 2x dikurangin 10 derajat ditambah dengan kosinus dari x ditambah 40 derajat sama dengan 0. Untuk apa? 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Oh ya, sama ya contohnya apa? Soalnya itu tentukan HP ya. Oke, saya kelupaan.
Oke, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian. Nah, tentukan HP dari ini ya. Nah, begini. Nah, oke, maka kita akan jawab itu ya. Kita akan jawab. Jadi, saya pakai merah saja untuk menjawabnya. Berarti dengan kata lain, soal kalau kita ubah, maka sin 2x dikurangin 10 derajat ditambah dengan kosinus dari x ditambah 40 derajat sama dengan 0. Nah, ini kosinus positifnya bisa pindah ruas ke kanan ya. Maka ini akan menjadi sin 2x kurang 10 derajat. Lalu sebelah kanannya akan menjadi apa? Negatif cos. Negatif cos ya. X ditambah 40 derajat. Nah, begitu. Berarti ini adalah bentuk yang seperti ini ya. Berarti negatif cos ini harus kita jadikan sin gitu ya. Oke, kita tahu bahwa negatif cos ini akan bisa menjadi sin 270 ditambah dengan barangnya ya. Jadi tambah x plus 40 derajat. Nah, begitu. Maka ini kalau kita hitung baik-baik, maka 270 tambah 40 kan jadi 310 ya. Nah, begitu. Oke, jadi di sini tentu tetap ada apa? Sin 2x dikurang 10 derajat, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Berarti kalau kita lihat ini kan sudah bentuk bentuk dasar ya. Berarti tinggal kerjakan ya seperti biasa ya. Oke, saya akan kerjakan saja. Oke, berarti pertama-tama adalah 2x dikurangin 10 derajat. Ini akan sama dengan barang itu. Oke, ditambah dengan kelipatan 360 derajat, begitu ya. Nah, ini x pindah ruas jadi kurang ya, makanya jadi x gitu ya. Ini pindah maka jadi 320. Oke. Nah, coba kita lihat ini x-nya ini bagaimana. Oh, di sini 0 sampai 300. Oh, ini derajat. 0 sampai 360 derajat. Berarti x-nya adalah 320 derajat dong ya. Karena kalau ditambah 360 lewat. Kalau dikurangin 360 negatif lewat ya. Oke, berarti ini jawaban kita. Nah, lalu berikutnya adalah yang bagian keduanya ya, yaitu apa? Yaitu barang ini, oke. Itu sama dengan 180 derajat. Dikurangin sama barang ini ya, dikurang sama 310 derajat. Tambah X gitu ya. Nah, lalu ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita kerjakan, maka 180 dikurangin 310 itu adalah negatif 130 derajat. Oke ya. Min dikali positif X, maka jadi kurang X. Begitu ya. Masih ada kelipatan 360 derajat. Begitu. Nah, sekarang ini kan tetap 2x kurang 10 derajat ya. Nah, ini negatif X kalau pindah ke sana jadi tambah, berarti jadi 3x dong ya. Jadi 3x. Sementara negatif 10 kalau pindah jadi tambah. Berarti ini jadi tambah negatif, jadi negatif 120 derajat. Oke, ini tambah kelipatan 360 derajat. Oke, bagi 3 ya. Maka berarti ini X ini adalah negatif 40 derajat. Lalu kemudian ini kalau dibagi 3 120 derajat ya. Berarti jawabannya adalah negatif 40 ditambah atau dikurang 120 derajat, begitu. Negatif 40 jelas tidak termasuk karena kita mulai dari 0. Berarti kita tambahin dengan 120 ya. Berarti dapatnya berapa nih? Dapatnya 80 ya. Oke. Lalu kita tambahin lagi dengan
120 ya. Berarti dapatnya berapa nih? 200 ya. Oke, tambah lagi dengan 120 dapatnya 320 derajat. Tapi 320 sudah tadi ya ada ya. Jadi jangan ditulis 2 kali di HP. Oke, ini kalau ditambah 120 jadi 440 lewat. Oke, berarti HP-nya adalah 80 derajat, 200 derajat, sama 320 derajat. Nah, begitu ya. Oke. Aduh. Nah, begitu ya. Oke, jadi kita akan lihat contoh berikutnya. Bentuk yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya soalnya itu nanti bisa dijadikan persamaan kuadrat sehingga bisa difaktorkan. Lalu kita tinggal mengerjakan. Oke. Nah, jadi intinya kalau bentuk persamaan kuadrat nanti kita menggunakan pemfaktoran ya. Jadi pemfaktoran. Nah, begitu ya. Oke, contohnya bagaimana? Nah, contohnya adalah begini nih. Oke, nomor 3 berarti ya. Jadi tentukan himpunan HP lah ya. Tentukan HP dari misalnya sin pangkat 2x dikurangin 5 sin x dikurangin 6 sama dengan 0 untuk x-nya dari mana? Dari 0 sampai 360 derajat. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita langsung coba jawab saja. Oke, jadi sin kuadrat x dikurangin 5 sin x dikurangi 6 sama dengan 0. Itu kita bisa misalkan P itu adalah sin x gitu ya. Maka soal berubah menjadi P kuadrat dikurangin 5P dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi ini bisa kita faktorkan ya kan? Oke. Jadi kita faktorkan jadi berapa nih? Jadi negatif 6 sama 1 gitu ya. Maka diperoleh P sama dengan 6 atau P sama dengan negatif 1. Tetapi P itu apa? P itu adalah sin X. Maka P ini kita ganti kembali menjadi sin X begitu ya. Berarti diperoleh sin X sama dengan 6 atau sin X sama dengan negatif 1 gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa nilai sinus itu kan, ingat ya, ingat. Jadi nilai sinus, sin apa gitu ya, sin A atau apa ya, itu hanya berkisar dari negatif 1 sampai 1 ya. Nah, begitu pula dengan kosinus ya, juga sama nih. Kosinus juga sama, dari negatif 1 sampai 1. Kalau tangen ya dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya, kotan ya. Nah, kalau tangen itu dari tak hingga, negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini disebut domain, range itu ya, disebut range. Oke, range dari fungsi trigonometri. Ini dipelajari di kelas 10 gitu ya. Oke, karena nilai sinus itu hanya dari negatif 1 sampai 1, maka nggak mungkin dong nilai sinus itu sama dengan 6 ya kan. Oke, berarti dari sini kita tidak memperoleh nilai X. Tak ada X yang memenuhi. Berarti tinggal kita cari X yang memenuhi negatif 1 nih. Oke, semuanya langsung bisa diperoleh bahwa sin X itu negatif 1 itu sama dengan sin berapa? 270 derajat ya. Oke, maka ini terpecah menjadi 2 lagi nih, yaitu X sama dengan 270 ditambah kelipatan 360 gitu ya. Satu lagi adalah X sama dengan 180 dikurangin 270 ditambah kelipatan 360 ya. Oke, jadi berarti X-nya adalah 270 derajat dong. Kalau ditambah 360 lewat.
dikurangin 360 negatif lewat gitu ya. Kalau ini maka X itu adalah negatif 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat ya. Nah, tetapi negatif kan tak boleh ya, negatif 90 nggak boleh karena lewat dari yang diminta. Kalau kita tambah dengan 360 maka diperoleh 270, sama ya. Oke, yang sama tak usah ditulis dua kali. Berarti HP-nya adalah satu biji saja, yaitu 270 derajat. Nah, begitu. Oke, mudah ya. Oke, kita lihat bentuk yang lain. Oke, kita lihat bentuk yang terakhir ya, yang bentuk keempat ya, yaitu yang menggunakan rumus identitas trigonometri yang paling terkenal nih. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama 1. Atau semua kita bagi dengan sin, kita bagi dengan cos kuadrat, maka dapatnya tan kuadrat tambah 1 sama sekant kuadrat. Atau sin kuadrat tambah cos kuadrat sama 1 ini kita semua masing-masing bagi dengan sin kuadrat, maka diperoleh 1 ditambah tangen kuadrat sama dengan kosekant kuadrat, gitu ya. Nah, oke, kita coba lihat contoh soal. Oke, contoh ya. Oke, nomor 4 berarti ya. Oke, tentukan HP juga ya. Sama ya, tentukan HP. Dari persamaan apa nih? Oke, dari persamaan 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X kurang 3 sama dengan 0 untuk X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Begitu ya. Oke, kalau kita gimana cara kerjanya? Oke, kita tulis soal terlebih dahulu. Jadi 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X dikurangin 3 sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini akan kita ubah ke bentuk yang ketiga ya, yaitu persamaan kuadrat tadi ya. Tapi masalahnya kalau kita misalkan P-nya adalah cos, maka ini bukan cos kuadrat tapi sin kuadrat. Nah, maka berarti kita akan berinisiatif bahwa kita ingat sin kuadrat X kalau ditambah dengan cos kuadrat X itu hasilnya 1 ya. Berarti dengan kata lain, sin kuadrat X itu sama saja dengan 1 dikurangin sama cos kuadrat X, begitu ya. Maka sin kuadrat ini bisa kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat. Oke, maka kita tulis lagi, tetapi kali ini sin kuadratnya kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat. Gitu. Ditambah 3 cos X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kali masuk ya, 2-nya ya. Jadi 2 dikurangin 2 kali cos kuadrat, oke, tambah 3 cos X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita baguskan jadi negatif 2 cos kuadrat X tambah 3 cos X. Lalu 2 kurang 3 min 1 ya, oke, sama dengan 0. Tidak enak kalau yang kuadrat ada negatif di depan ya, maka kali negatif semua, maka jadi 2 cos kuadrat X dikurangin 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini lebih enak. Nah, oke. Nah, mungkin ini saya taruhnya ke sini, saya dikecilin gitu. Kecilin. Taruh sini. Aduh, terlalu kecil ya. Gedein gitu lah ya. Nah, sini aja. Oke, biar tidak mengganggu ya. Oke, berikutnya berarti kita misalkan apa? Misalkan P itu adalah cos X. Oke. Maka soal menjadi 2P kuadrat dikurangin 3P tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan ya. Seperti biasa, oke. Masih ingat caranya? Oke, berarti dikalikan 2 ditambah negatif 3, negatif 2 dan negatif 1 ya. Kali masuk jadi P kurang 1. Ini 2P kurang 1 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, maka berarti diperoleh P-nya adalah 1 atau P-nya adalah setengah ya. Oke. Jadi P itu apa? P itu adalah cos X, maka diperoleh cos X sama dengan 1 atau
cos X sama dengan setengah. Oke, dari 0 sampai 360 sebenarnya kita tidak usah terlalu harus kembali ke bentuk dasar gitu ya. Kita tahu bahwa kosinus hasilnya 1 itu mestinya adalah 0 derajat, satu lagi 360 derajat ya. Kalau yang ini kosinus hasilnya setengah, itu berarti X-nya itu mestinya adalah 60 derajat, satunya lagi adalah 300 derajat ya. Oke, maka kita langsung dapat nih hasilnya. Maka berarti HP-nya adalah 0, 60 derajat, 300 derajat, sama 360. Oh ya, kalau 0 sama 360 derajat harus hati-hati lihat soal ya. Ada tanda sama dengan nggak nih? Kalau tidak ada tanda sama dengan, maka 0 dan 360 nggak boleh ikut, gitu ya. Nah, disesuaikan dengan soalnya saja. Oke, jadi saya pikir untuk sampai bentuk keempat ini sudah boleh cukup mewakili gitu ya. Oke, jadi semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.